Dalam dunia konstruksi, seringkali konflik besar bermula bukan dari pekerjaan, tapi dari dokumen yang tidak dipahami, kontrak. Padahal, sejatinya kontrak bukan alat untuk saling menyerang, tapi kompas untuk menunjukkan hak dan kewajiban antara pemilik proyek dan kontraktor. Hari ini kita bahas kontrak dan pasal penting dalam konstruksi agar kamu nggak rugi. Bersama Filosofi Konstruksi. Segmen 1. Apa itu kontrak konstruksi? Kontrak konstruksi adalah dokumen hukum yang menjelaskan dengan jelas apa yang harus dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, kapan dikerjakan, dan bagaimana cara pembayaran. Ini bukan sekadar formalitas. Kontrak adalah pondasi hukum untuk menghindari kerugian, konflik, dan kesalahpahaman. Segmen 2. Macam-macam kontrak konstruksi. Secara umum, kontrak konstruksi dibagi menjadi beberapa jenis. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. 1. Lump sum, harga borongan tetap. Jenis pertama, ini yang paling umum. Kontrak lump sum alias harga borongan tetap. Intinya simpel, kamu bayar sekian rupiah, kontraktor kerjakan semua sampai selesai. Mau tembok panjang atau pendek, tetap dibayar segitu. Kelebihan, gampang dihitung di awal. Owner tinggal terima beres. Cocok buat bangunan yang desainnya udah fix, nggak banyak perubahan. Kekurangan, kalau ada perubahan gambar, bisa ribet dan nambah biaya. Kadang kualitas ditekan biar untung kontraktor tetap. Jadi kalau pakai kontrak ini, pastikan gambar, spek, dan volume sudah jelas di awal. 2. Unit price, harga satuan. Jenis kedua, harga satuan. Kontraktor dibayar berdasarkan volume pekerjaan. Misal, per meter kubik beton, per meter pasangan bata, dan sebagainya. Kelebihan, lebih fleksibel kalau volume belum pasti. Cocok untuk proyek yang desainnya masih berkembang atau lapangannya belum 100% jelas. Kekurangan, harga akhir bisa naik kalau volume kerja nambah. Owner harus rajin cek sehitung ulang volume. Kontrak ini cocok buat kamu yang siap mantau proyek secara aktif dan ngerti cara ngitung volume bangunan. 3. Cost plus fee. Jenis ketiga, agak beda. Namanya cost plus fee. Owner bayar semua biaya aktual, material, tukang, dan lain-lain, ditambah biaya jasa kontraktor. Kelebihan, transparan. Semua pengeluaran dicatat terbuka. Cocok untuk proyek eksperimen, desain berjalan, atau hasil akhir yang belum bisa diprediksi. Kekurangan, bisa boros kalau owner nggak kontrol. Budget awal bisa jauh meleset. Kontrak ini paling cocok kalau kamu percaya penuh pada kontraktor dan mau kerja bareng kayak partner, bukan sekadar bayar lalu tinggal. 4. Gabungan lump sum, harga satuan. Jenis keempat ini gabungan. Beberapa item dibayar lump sum, sisanya harga satuan. Biasanya dipakai buat proyek besar yang sebagian volumenya jelas, sebagian belum. Kelebihan, fleksibel, lebih akurat sesuai kondisi lapangan. Kontraktor dan owner bisa lebih fair dalam perhitungan. Kekurangan, harus jelas item mana yang lump sum dan mana yang satuan. Butuh administrasi kontrak yang lebih rumit. Buat proyek rumah mewah atau bangunan bertahap, model ini bisa jadi pilihan paling adil, asal detail kontraknya tertulis rapi. 5. Turnkey, terima jadi. Nah ini dia. Kontrak terima jadi alias turnkey. Owner serahin proyek ke kontraktor, lalu tinggal nunggu jadi. Kayak beli rumah langsung kunci. Kelebihan, praktis banget. Semua diurus kontraktor, desain, bangun, bahkan urus izin. Kamu tinggal cek hasil akhir. Kekurangan, owner bisa kehilangan kendali. Kalau kontraktornya nggak jujur, bisa rugi kualitas seharga. Cocok buat kamu yang sibuk dan nggak mau ribet, asal pilih kontraktornya yang punya reputasi baik dan sistem kerja jelas. Segmen 3, pasal-pasal penting yang wajib ada. Apapun jenis kontraknya, ada pasal-pasal krusial yang wajib dituangkan agar proyek tetap di relnya. Pasal pertama, identitas para pihak. Ini kelihatannya sepele, tapi fatal kalau salah. Pasal ini harus dengan jelas menyebutkan siapa pihak pertama, pemilik proyek atau pemberi tugas, dan siapa pihak kedua, kontraktor atau penyedia jasa. Pastikan nama lengkap, alamat, dan jabatan, jika perusahaan, tertulis dengan benar sesuai KTP atau akta perusahaan. Kenapa?
supaya jelas siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang berhak menagih. Pasal kedua, lingkup pekerjaan. Ini adalah jantung dari kontrak. Di sini harus dijelaskan secara super detail apa saja yang harus dikerjakan oleh kontraktor. Bukan cuma membangun rumah, tapi harus mencakup pekerjaan persiapan, pembersihan lahan, pekerjaan struktur, pondasi, tiang, balok, pekerjaan arsitektur, dinding, lantai, atap, hingga pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing, listrik, air bersih, air kotor. Lampirkan juga dokumen pendukung seperti gambar kerja dan RAB, rencana anggaran biaya. Semakin detail, semakin kecil kemungkinan ada sengketa, ini termasuk kerjaan atau bukan? Pasal ketiga, jangka waktu pelaksanaan. Kapan proyek dimulai? Kapan harus selesai? Pasal ini wajib mencantumkan tanggal mulai dan tanggal serah terima pekerjaan. Lebih bagus lagi jika ada jadwal kerja, time schedule, yang disepakati bersama. Pasal ini juga harus mengatur konsekuensi jika terjadi keterlambatan. Apakah ada denda? Berapa besarannya? Ini penting untuk menjaga proyek tetap on track. Pasal keempat, nilai kontrak dan cara pembayaran. Uang, uang, uang. Pasal ini harus jelas menyebutkan total nilai proyek dalam angka dan huruf. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana cara pembayarannya? Apakah pakai sistem termin, bertahap sesuai progres? Atau cost and fee? Tentukan berapa persen DP, down payment, termin 1, 2, 3, hingga pelunasan. Ini menjaga cash flow kontraktor dan melindungi pemilik dari pembayaran yang tidak sesuai progres. Pasal kelima, pekerjaan tambah kurang, variation order. Hampir tidak ada proyek yang 100% mulus sesuai rencana awal. Kadang pemilik ingin mengubah desain, atau ada kondisi tak terduga di lapangan. Nah, pasal ini mengatur mekanismenya. Setiap pekerjaan tambahan atau pengurangan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum kontrak yang disetujui kedua belah pihak, lengkap dengan rincian biaya dan dampaknya pada waktu pelaksanaan. Jangan pernah setuju pada perubahan hanya berdasarkan omongan. Pasal ke-6, masa pemeliharaan, defects liability period. Setelah serah terima, bukan berarti tanggung jawab kontraktor selesai. Kontrak yang baik selalu mencantumkan masa pemeliharaan, biasanya 3-6 bulan. Selama periode ini, jika ada kerusakan yang bukan disebabkan oleh pemakaian, misalnya tembok retak, atap bocor, kontraktor wajib memperbaikinya tanpa biaya tambahan. Ini adalah jaminan kualitas bagi pemilik. Pasal ke-7, keadaan memaksa, force majeure. Bagaimana jika terjadi bencana alam seperti banjir atau gempa bumi? Atau kerusuhan sosial yang membuat proyek berhenti? Pasal force majeure ini mengatur kondisi-kondisi di luar kendali kedua belah pihak. Pasal ini menjelaskan siapa yang menanggung risiko dan bagaimana status proyek selanjutnya. Ini melindungi kedua pihak dari hal-hal yang tak terduga. Pasal ke-8, penyelesaian perselisihan. Sebaik apapun perencanaannya, sengketa bisa saja terjadi. Pasal ini adalah jalan keluarnya. Di sini ditentukan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Apakah melalui musyawarah dulu? Jika gagal, apakah lanjut ke mediasi, arbitrase, misalnya lewat bani, atau langsung ke pengadilan? Menentukan ini di awal akan menghemat banyak waktu dan biaya jika konflik benar-benar terjadi. Segmen 4, kontrak itu bukan senjata. Banyak orang menyiapkan kontrak dengan niat buruk, cari celah, jebak pihak lawan, atau jaga-jaga kalau mau kabur. Padahal kontrak itu ibarat jembatan, bukan senjata. Ia menghubungkan niat baik dua pihak, bukan memisahkan atau menjebak. Maka dari itu, bijaklah dalam membuat kontrak. Libatkan konsultan hukum atau profesional. Jangan asal copy-paste. Konstruksi itu bukan cuma bangun gedung, tapi membangun kepercayaan. Dan kontrak adalah fondasinya. Jangan anggap kontrak sebagai senjata. Tapi anggaplah ia sebagai kesepakatan adil, yang menuntun proyekmu sampai selesai. Terima kasih sudah menonton. Di video selanjutnya kita akan membahas studi kasus sengketa konstruksi, gagal bayar, salah bangun, atau molor. Kita akan tahu bagaimana pasal bekerja saat terjadi masalah. Filosofi konstruksi. Setiap konstruksi menceritakan sebuah kisah.